Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Rianto STMPD dari SMK Negeri Karangpucung, CGP Angkatan 7, Kabupaten Cilacap. Saya didampingi fasilitator Bapak Usman dan pengajar praktik Bapak Ahmad Subarga. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya sajikan dengan refleksi model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah kurang lebih 1 bulan saya menjalani pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga dari modul 1.1 dan modul 1.2. Berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Momen yang paling penting, menantang, mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah betapa sangat dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan nasional. Dari kedua modul ini, saya belajar bagaimana seharusnya menjadi seorang pendidik. Pendidik harus lebih dulu sadar bagaimana dirinya tergerak, kemudian mempengaruhi dirinya untuk bergerak sehingga dapat menggerakkan orang lain. Guru juga harus mengerti cara kerja otak manusia, tahap perkembangan anak, serta nilai-nilai perannya agar dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Dari modul ini, saya menemukan keterkaitan yang sangat erat. Ki Hajar Dewantoro mengajarkan saya tentang 5 konsep. Konsep penuntun, konsep petani, konsep bermain, konsep budi pekerti, dan konsep menghamba pada anak. Kelima konsep ini menurut saya sangat terkait dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsep menuntun. Terkait erat dengan nilai mandiri. Agar guru dapat memberikan tuntunan yang baik kepada muridnya, maka guru harus dapat menuntun dirinya sendiri dalam meningkatkan kemampuannya secara mandiri. Guru menuntun anak untuk mengembangkan potensi diri mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti guru mengajarkan kepada anak untuk mandiri dalam bertindak, bukan bertindak atas dikte orang lain. Yang kedua, konsep petani. Terkait erat dengan nilai inovatif. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi dengan segala upaya agar padi tumbuh dengan baik. Artinya, guru harus berinovasi dalam pembelajaran di kelas, mencari strategi terbaik dan menerapkan pembelajarannya dengan teknik-teknik baik agar pemahaman siswa akan potensi dirinya terjadi dengan baik dan dapat berkembang dengan maksimal. Yang ketiga, konsep bermain berkaitan erat dengan nilai kolaboratif. Salah satu konsep agar keberhasilan pembelajaran di kelas memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi adalah konsep bermain. Dengan bermain, siswa akan menjadi lebih rileks dan enjoy ketika pembelajaran berlangsung. Belajar dengan konsep bermain akan melibatkan kolaborasi antar siswa, siswa dengan guru, antar guru, guru dengan orang tua, bahkan antar orang tua siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang keempat, konsep budi pekerti terkait erat dengan nilai reflektif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, selain sukses dalam pembelajaran tentang materi atau bahan ajar, siswa juga harus menanamkan budi pekerti yang luhur. Nilai-nilai budaya kearifan lokal harus tetap terjaga agar terbentuk manusia yang berbudaya. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan nilai reflektif. Dengan terbiasa kita melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan dan berusaha untuk memperbaikinya, maka sesungguhnya kita telah melakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur. Yang kelima, konsep menghamba pada anak terkait erat dengan nilai berpihak pada murid. Konsep pembelajaran yang menghamba pada anak mengandung arti bahwa setiap upaya yang guru lakukan semata-mata untuk keberhasilan anak.
Jelas, konsep ini sangat terkait dengan nilai berpihak pada murid. Guru harus dapat memposisikan dirinya sebagai anak, agar dapat lebih mengerti kebutuhan anak, sehingga dapat berpihak pada anak. Saat saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya merasa mendapat pengetahuan yang sangat saya butuhkan. Saya jadi lebih mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang guru. Konsep-konsep yang ada mengubah mindset saya, sehingga saya merasa banyak yang harus saya perbaiki, dan saya merasa harus mengajak teman-teman sejawat secara bersama-sama untuk terus mengembangkan diri, berupaya sebaik mungkin agar profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini sudah cukup baik. Pengalaman belasan tahun mengajar membuat saya merasa sudah sangat mengerti tentang tugas guru. Namun, sekarang ini setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa apa yang sudah saya lakukan selama ini tidak semuanya tepat. Banyak yang harus saya perbaiki. Namun saya yakin dengan merefleksi diri, dengan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat inovasi pembelajaran yang berpihak pada anak, maka pasti kemandirian siswa terbentuk dan profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Berdasarkan peristiwa yang saya alami, perasaan yang saya rasakan, dan pembelajaran yang saya dapat, maka rencana saya ke depan adalah akan mengemas pembelajaran yang lebih rileks dan menyenangkan, akan membimbing siswa yang membutuhkan bantuan dalam memahami materi, akan selalu berusaha mengupgrade diri dengan mengikuti komunitas praktisi, diklat pengembangan diri, dan berdiskusi meminta pendapat kepada guru senior. Akan menjadi teladan bagi siswa untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam bertindak, bertanggung jawab akan tugas, dan kemandirian dalam beraktivitas. Akan menanyakan kepada siswa apa nilai lebih yang mereka dapatkan setelah pembelajaran dan apa harapan mereka ke depannya. Kemudian saya juga akan meminta teman sejawat untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan dan meminta pendapat serta saran perbaikan bagi pembelajaran saya ke depan. Selanjutnya, saya juga akan menjadikan hasil refleksi sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain pembelajaran berikutnya. Saya akan mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran proyek, akan mengajak peran serta orang tua untuk ikut memfasilitasi, mendampingi, dan mengarahkan proses belajar siswa di rumah, baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian saya juga akan berupaya memanfaatkan IT untuk memudahkan pemahaman siswa dan memperbesar keberhasilan siswa dalam belajar. Saya juga akan mencoba membuat alat bantu atau alat peraga pembelajaran, serta membuat video pembelajaran sebagai materi inti maupun pendamping materi ajar. Rekan-rekan guru hebat, memang untuk merubah mindset tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, namun kita harus tetap bertekad dan berusaha. Mari bersama-sama kita menyadarkan diri untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.